sih. Kebayang itu kebayang. Sebentar aku kasih tahu ya foto kita bertiga waktu masih SD. Pertanyaan ketiga untuk si Mita. Neng. Adakah seseorang yang membuatmu berubah seperti ini? Dan apa yang membuatmu berubah? Kan pasti ketemu banyak orang kan, nggak cuma dari keluarga kita kan. Kita itu mungkin nggak pernah tahu gimana cara menghargai orang lain sebelum kita tuh diperlakukan tidak dihargai sama orang lain. Ketika kita diperlakukan nggak enak sama orang lain, kita jadi tahu nih, oh rasanya kayak gini. Jadi kita nggak mau memperlakukan orang lain seperti itu juga. Nah kayak gitu. Aku ngerasanya itu dari SMP mau masuk SMA, dari SMA masuk ke kuliah, dari kuliah mau ke kerja tuh selalu ada tantangan-tantangan yang membuat apa ya kayak kena banget mental aku gitu loh. Adalah orang yang ngatain makanya jangan pilih-pilih sekolah gitu-gitu, gini-gini, pokoknya dikatain gitulah. Kan kita kan kayak Sakit lah. wow gitu. Dari situ kayak oh ternyata gini. Ya udah nggak apa-apa. Aku jadi lebih struggle gitu loh. Emang menjadikan pengalaman. Iya, mentalnya lebih kebentuk. Nice. Terus kalau misalnya sekarang ada orang yang ngomong apa itu, ya udahlah gitu. Bodo amat. Introspeksi aja, kalau misalnya emang masih bisa dirubah ya dirubah gitu. Next question buat Sabrina. Kejadian paling kocak. Pernah kepilih jadi duta teknologi industri itu jurusanku. Aku jadi duta sampel lain. 5 finalis duta teknologi industri itu di jurusan aku. Nah terakhir itu kayak kita mengkonteskan Bakat gitu ya? unjuk bakat, apa sih bakatmu gitu. Temanku tuh yang lain tuh bagus kayak nari, nyanyi. Tapi aku kan nggak bisa nyanyi, nggak bisa nari. Dan make up tuh nggak boleh dijadikan bakat karena emang make up itu dari Kebutuhan. TI itu emang harus kebutuhan, harus bisa semua. Jadi bukan bakat kan kalau dari sana itu. Jadi ya udah aku akhirnya milih apa coba? Ntar aku nebak. Bakat aku. A few moments later. Apa? Stand up. Sumpah! Temen aku tanya, udah tahu dia aku mau stand up. Saya genah. Dia tuh kayak nggak mau percaya? malu, nggak mau Nggak malu. mau malu. Dia malah yang malu. Dia malu, aku punya nggak mau punya temen aku stand up gini. Aku mau stand up rek. Sumpah, gak usah lihat Sabrina. Sakit hati aku. Maju lah ya giliranku tuh tangan tuh udah dingin semua. Aduh aku lupa tentang apa pokoknya. Itu garing, sebenarnya nggak lucu. Tapi Nggak teman-temanmu lucu, tapi dia gitu. tapi temanku tuh ketawa gara-gara kasihan lihat aku ada ketawa. Ya Allah, tapi kamu menang akhirnya. Akhirnya aku menang dong. Kok bisa keren? Ih keren. Nggak ada yang ketawa aja menang. Jago kayaknya dia. Tapi yang gimana? ketiga kayak ketiga, nah itu. Oh kamu juara 3? Iya ketiga lah. Sombong amat. Mana ada duta pinter stand up. Aku malunya malu banget karena satu fakultas yang ngelihat. Tapi kamu sampai akhir itu garing terus? Enggak, yaudah langsung kayak sekian gitu ya. Sekian, setelah itu teman-temanku tuh langsung kayak Ya ampun. jadi penonton bayaran gitu loh. Tepuk tangan gitu. Makasih ya teman-temannya Sabrina. Ya ampun. Tapi bakat itu kadang ada bakat keluar ketika kita dipaksa. Terpaksa, bener. Pertanyaan yang keempat. Pandangan umur berapa kamu nikah? Oh my god, aku Di sudah mana? menduga. Dan laki-laki bagaimana yang kamu inginkan? Kalau target sih pasti kayak idealnya cewek itu 25 nggak sih, Bro? 25 ya. Tuh. Terus di mana? Ini pun ya, ngomongin kerjaan pun aku masih belum ada pandangan gitu. Kedepannya aku mau bakal balik ke Banyuwangi atau masih tetap di Jakarta atau kerja di mana atau jadi PNS atau gimana, aku masih belum ada pandangan. Karena kalau aku ya mikirnya kan cewek kan ikut cowok, ikut cowoknya. Terus karena selagi ini masih belum ada orang, jadi kayak masih belum ada pandangan. Mungkin kalau misalnya udah tahu di mananya, mungkin bisa lebih direncanakan gitu. Oke. Terus apa selanjutnya? Ciri-cirinya bagaimana? Oh, kriterianya. Kriterianya. Kriterianya sih yang penting yang pertama dari kepribadian ya. Bijaksana. Ini kan aku anak ketiga ya, Brang ya. Anak ketiga dari 5, punya kakak 2 sama adik 2. Sebagai tengah-tengah ini menurut aku harus bisa ngimbangin antara yang lebih tua dari aku dan yang lebih muda dari aku. Nah, aku butuh sosok yang itu tadi bijaksana karena ada di tengah kan.
Jadi bisa jadi penengah. Itu sih yang paling penting itu. Tanggung jawab. Bertanggung jawab tentu. Setia pasti dong. Setia pasti. Bertanggung jawab, setia pasti. Terus yang spesifik sih itu. Kalau Harus lebih bijak. dari luarnya, Dari luar pengen tinggi apa? kayak putih kayak Oh, hitam manis fisik. kayak. pengennya tinggi soalnya kan aku pendek. Oke. Gak apa-apa, cewek itu harus memilih untuk buat teman terakhirnya di hidupnya. Nice. Jadi Kita gitu, juga guys. menyesuaikan diri ya. Kalau misalnya Betul. kita mau yang baik ya Intinya sekarang tuh fokus Ya, intinya ke diri berusaha, sendiri, iya. memperbaiki diri sendiri, cocok atau enggak untuk calonnya yang lebih baik. Begitu guys. terakhir. Ini bukan pertanyaan tapi statement yang menyuruh kamu ya. Ucapan so sweet buat Mita dan Prila. Ucapan buat Mita dan Prila. Buat kalian berdua, Mita dan Prila. Tapi aku mau bilang makasih dulu sama mereka. Mereka tuh pertemanannya tuh tulus banget. Nggak ada kayak pergibahan di antara kita. Kalian itu udah kayak matahari dan bintang. Kalau misal malam itu nggak ada bintang, itu bakal kesepian bumi itu, nggak ada yang menyinari, nggak ada penerangan apapun. Tapi kalau siang hari, pagi hari nggak ada matahari, kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Bunga nggak ada matahari dia nggak bisa berkembang. Terus kalau bintang, langit pada malam hari kalau nggak ada bintang dia tuh pucet hitam doang. Tapi setelah ada bintang dia tuh ada kayak nyalanya gitu. Kita tuh kayak maksudnya kita tuh jarang kontakan ya Brang ya. Jarang Jujur banget. jarang banget kontakan. Chattingan itu bisa dihitung. Yang penting kita tuh tetap komitmen. Prila sama Sabrina tuh selalu bareng terus karena mereka selama SD sampai SMA tuh Selalu di Banyuwangi dan selalu di satu satu sekolah yang sama. Sedangkan aku sama Prila sama Sabrina tuh Bisa. cuman sama SD SD doang, SMP sama SMA tuh udah beda kita. Kayak aku tuh takjubnya maksudnya kita tuh jarang yang kontak-kontakan ketemu. Yang kita chattingan nggak setiap hari. Grup aja itu bisa dihitung kapan kita chattingannya. Tapi kayak silaturahmi itu selalu Masih jalan ada, terus ya. Masih. Dan Udah lah, aku bingung mau ngomong apa lagi. Nggak bisa dijelaskan. Terakhir dari aku untuk Mita dengan pertanyaan kelima. Ayo. Manusia paling berharga di hidupmu? Ya pasti orang yang paling berharga di hidup kita pasti orang tua ya. Ya pasti. Ya siapa yang nggak abang inget-inget baiknya orang tua ya kan. Bisa menahan tangis guys. Karena dari dulu sampai sekarang siapa yang nggak berjasa kalau nggak orang tua ya kan. Terus dari segala banyak tantangan yang nyemangatin juga orang tua pasti banyak lah. Terus apalagi sekarang jauh kan dari orang tua meskipun kemarin habis pulang. Pasti yang pertama orang tua. Selain itu banyak orang nggak bisa disebutin satu-satu dan menurutku nggak ada yang spesial karena setiap orang punya peranan sendiri-sendiri gitu loh. Setiap orang ada spesial di spesifikasi masing-masing. di itu tertentu, di waktu dan di momen dan ya keadaan tertentu gitu. Itu karena tanpa mereka kita nggak mungkin bisa jadi seperti saat ini ya kan. Tapi kalau hidup lempeng aja tuh nggak enak. Betul. Oke, sekian dari kita. Ini pure jawaban. Dan ini dadakan banget ya nggak sih? Kalian mungkin ada yang mau request aku mau bikin apa lagi, boleh di komen ya. Oke, thank you. Dah.